Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dan Engkau yang dahsyat hari ini. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan dan dikuatkan oleh karena pujian dan penyembahan hari ini. Kami merasakan suasana surga dan hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan. Boleh kami merasakan Tuhan kembali roh kami menyala-nyala. Di tengah pengharapan dan pengharapan terus di dalam kehidupan kami. Kami boleh dikuatkan lewat pujian, penyembahan, lewat kekuatan sebuah persekutuan dan firman Tuhan yang hari ini kami siap mendengar dan membuka hati kami. Buka Tuhan, celikkan mata kami dengan kebenaran demi kebenaran dan mampukan hamba-Mu untuk berbicara. Karena Roh Kudus yang mengurapi, menguduskan hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Ya, silakan duduk saudara, puji Tuhan. Indonesia ini menjadi satu keanehan yang sekarang lagi ramai ya saudara. Salah satu tulisan dari Dahlan Iskan cukup menggelitik bahwa kenapa kok tidak ada virus corona yang sampai di Indonesia. Dan ternyata Indonesia juga sempat dituduh oleh beberapa negara, kenapa kok sampai nggak ada yang sampai kena, terjangkit kemudian sampai meninggal gitu. Nah, tuduhan-tuduhannya macam-macam, dari yang Indonesia kurang canggih katanya teknologinya, terus kemudian yang kedua katanya malah penyebar sumber penyakit itu gitu. Tapi Dahlan Iskan bagus sekali, di terakhir dia tulis begini, karena memang segala sesuatu itu perizinan di Indonesia memang sulit. Jadi virus mau masuk itu izinnya sulit sekali, jadi ya penuh birokrasi, jadi nggak masuk-masuk kan saudara. Saudara memang Terawan sendiri sebagai Menteri Kesehatan juga menyatakan bahwa sudah dilakukan dengan ada 2 alat yang cukup canggih, yang satu ada di Surabaya di UNER, yang satu adalah dari Menteri Kesehatan. Bahwa beli alatnya aja untuk 100 orang aja untuk mendeteksi ada virus corona atau tidak, itu saja harus beli di Jepang. Dan Indonesia sudah punya, dan mesinnya juga sudah punya, saudara. Sebelum kejadian ini juga sudah punya. Jadi sebenarnya sudah canggih juga. Saya percaya itu karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Amin. Ada mujizat, orang yang bacakan Mazmur 91 lah, yang apa. Saya percaya bahwa Tuhan memang bergerak untuk Indonesia dengan luar biasa. Saya ingin berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sehingga tadi ketika pemimpin pujian katakan senyum saja, Pak Marsudi luar biasa, tetap nekat jabat tangan, saya ikut aja sudah, ikut jabat tangan. Amin ya. Kalau di beberapa makan dengan kaki, saudara. Halo, shalom, gitu ya. Nggak lama kemudian pasti pakai dengan lutut, dengan pinggul, nari saudara itu. Ya, oke, puji Tuhan. Saudara nggak perlu takut ya, karena memang tanda-tanda zaman itu sudah begitu kental, dan tadi pagi cukup ramai paus kayaknya kena virus corona. Ya, cukup ramai sekali, orang ramai mendoakan dan sebagainya. Dan saudara juga tahu ada orang yang mengatakan bahwa paus ini adalah paus yang terakhir sebelum kedatangan Tuhan. Kalau sampai benar dia berangkat ya berarti tanda-tanda itu makin cepat ya, makin dekat ya saudara. Maka fokuslah kepada iman saudara, keluarga saudara, saudara banyak dekat sama Tuhan ya. Tapi jangan berpikir gini, ya sudah nggak usah ngapa-ngapain, cicilan nggak usah dibayar, jangan saudara, ya saudara tetap harus bayar PLN dan semua. Jangan berkata gini, Tuhan Yesus mau datang nggak usah bayar PLN, saudara ya dipedot listriknya kan, ya jadi saudara mesti tahu itu. Oke, pagi kita firman Tuhan kita buka dalam Ulangan pasal yang ke-26, Ulangan pasal 26 ayat yang ke-17 sampai 18. Ulangan pasal 26 ayat 17, 18, ayat 9 sampai 19. Oke, ini adalah firman Tuhan setelah bangsa Israel mendapatkan 10 perintah Allah, ya, atau 10 perintah Allah, dan kemudian mereka diminta untuk taat pada Taurat. Lihat ayat yang ke-17 mulai. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada ketetapan, perintah, serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Dan Tuhan telah, saudara? Menerima janji daripadamu
pada hari ini bahwa engkau akan menjadi umat kesayangan seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu seperti yang dijanjikannya. Saudara, hari ini kebetulan, saudara, bukan kebetulan menurut saya, karena saudara juga akan perjamuan kudus, di mana kalau dalam perjamuan kudus itu ada satu ketika kita makan tubuh dan minum darahnya, ada satu statement daripada Tuhan sendiri. Yesus ini katakan menjadi perjanjian yang baru. Saudara, perjanjian itu adalah satu kesepakatan antara dua pihak. Perhatikan baik ketika firman ini dikatakan bahwa aku berjanji. Jadi ketika Allah itu berjanji kepada umatnya, maka pada ayat yang ke-18 katakan begini, dan Tuhan telah menerima janji daripadamu. Jadi perjanjian itu adalah kesepakatan dari dua belah pihak. Apabila terjadi masalah ketika janji itu tidak ditepati, pasti di antara kedua belah pihak itu melanggar poin demi poin, pasal demi pasal, atau yang sudah disepakati. Saudara misalkan buat perjanjian, kemudian saudara buat perjanjian untuk kredit mobil. Saudara pasti ada itu perjanjiannya. Saudara jual beli rumah, kontrak, itu ada perjanjiannya. Kalau setiap bulan saudara gak nyicil, maka bisa jadi saudara punya permasalahan secara perdata. Atau saudara kemudian saudara dikontrak itu, kemudian dikontrakan rumah, kemudian ada perjanjian tidak boleh mengubah rumah. Tiba-tiba saudara ubah rumahnya itu menjadi rumah burung, nah itu masalah itu. Rumah manusia dikubah rumah burung, kan terserah saya Pak, kan saya sudah bayar kontrak. Loh, di perjanjian kan gak boleh diubah apa-apa. Saya hari-hari ini ada jemaat, karena saya punya ada jemaat orang-orang miskin, yang saya sedang membuat perjanjian untuk mengkontrak sebuah hall, yang kemudian orangnya berkata gini, nggak usah lah Pak, pakai anu aja lah Pak di bawah tangan. Oh nggak bisa, saya harus ada perjanjian. 3 tahun lalu juga kita membuat perjanjian dan kesepakatan. Dan sekarang saya harus buat perjanjian dan kesepakatan itu. Saya akan lihat pasal demi pasal. Kenapa? Kalau ada apa-apa, loh ini ada perjanjian, kamu tanda tangan di atas meterai. Walaupun saya gini, Pak kita di depan notaris. Dia bilang, enggak Mas, saya enggak mau di depan notaris. Ya, sudah bilang gini, sebetulnya saya mau di hadapan notaris. Dan kemudian, enggak Pak, kita pakai perjanjian aja di atas meterai. Oke, maka saya perjanjian di atas meterai. Nah kemudian dari pihak sana berkata begini, Pak jangan ditransfer ya uangnya. Loh kenapa? Ya pokoknya cash saja. Nah sudah ting-tung, itu kan langsung, kenapa ya? Gitu. Nah ini saya lagi diskusi terus dengan wakil gembala karena beliau yang akan melakukan transaksi itu. Nah dan Pak dia nggak mau ditransfer, katanya nanti ketahuan sama bendahara yayasan. Wah ini yang belakang ini yang jadi, nanti kita secara hukum gimana? Nah itu yang perjanjian. Saudara, kita juga begitu. Allah berjanji buat kehidupan saudara, apapun dia akan berikan karena saudara sudah dikuduskan dan dipilih oleh Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara ini adalah umat pilihannya dia. Ketika dia memberikan sebuah janji itu gak main-main. Tetapi Allah juga ketika dikatakan ini, aku juga menerima janjimu. Tidak semua janji Allah itu tiba-tiba begitu saja. Aku gak berjanji ini. Tuhan Allah itu berjanji, itu adalah sebuah kesepakatan. Apabila itu dilanggar, maka ada yang tidak bisa kita terima janji itu. Saudara berpikir, dan sering kali kita ngeklaim, seperti reimburse gitu. Kepada Tuhan, Tuhan mana? Nah kalau Tuhan tanya gini, lah kamu mana? Karena ini berbicara kesepakatan. Kita lihat, loh Pak itu kan perjanjian lama. Kita lihat perjanjian baru. Kita lihat
dalam Ibrani, saudara. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang 9. Tuhan tidak lalai, apa saudara? Menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggap sebagai kelalaian. Wah Tuhan, sering kali kita nuntut-nuntut kan. Mana bisnisku mana? Katanya begini, perpuluhan bagaimana ini saya sudah ini. Bukan hanya 1/10, 1/12, 13, 14, 15, 16. Saudara, kemudian mana aku sudah melayani Tuhan? Mana ini aku sudah menyerahkan hidupku? Mana itu sepertinya menganggap gini, Tuhan kau lalai terhadap perjanjianmu. Dikatakan berikutnya adalah begini, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kenapa kok sabar? Gitu ya. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, berbalik dan bertobat itu berbicara bahwa ada sesuatu yang gak benar nih. Saudara lihat orang Israel. Janji terhadap orang Israel seperti apa? Janji Tuhan kepada Abraham seperti apa? Saudara, janji yang diberikan Allah kepada Abraham sepertinya dilanggar ketika apa? Ketika terjadi pembinasaan ketika zamannya Nuh. Benar apa enggak? Loh, kan itu keturunan, lah kok mati? Berarti ada sesuatu, something wrong di dalam perjalanan itu. Allah tidak pernah melanggar, yang percaya katakan amin. Dia tetap setia dan dia dengan sabar menunggu supaya kita itu bertobat, berbalik, supaya kita mengembali pada kesepakatan. Berapa banyak kita pernah sering berjanji sama Tuhan? Janji Tuhan, kalau aku nanti bisnisku ini, kalau suamiku bertobat, kalau istriku gini, aku akan begitu. Nah, waktu diingatkan, itu kan dulu. Kan gitu. Saudara jangan pikir Tuhan itu lalai. Apa yang sudah pernah janji loh. Saya pernah loh, janji sama Tuhan, saya nggak tepatin, habis loh. Serius. Tuhan tuh kadang ingatkan sekali, 2 kali, itu kita pura-pura tuli tau. Ini suara hantu apa Tuhan ya? Gitu. Nanti ketika kita lagi pujian, Tuhan ingatkan tuh loh gitu. Enggak lah, enggak apa-apa lah gitu. Saudara bayangin, Tuhan itu baik loh, sabar. Hari-hari ini, saudara yang menanti-nantikan janji Tuhan, pertanyaannya itu bukan kepada Tuhan engkau lalai, pertanyaannya lebih kepada saudara dan saya. Engkau dan saya yang lalai. Engkau dan saya yang tidak berbalik dan tidak bertobat. Saya akan tunjukkan nanti contohnya di perjanjian lama. Siapa yang pernah berjanji habis-habisan kepada Tuhan dan Tuhan buktikan dari janji itu. Tetapi bagaimana ketika dia mengingkari. Saudara kita buka firman Tuhan sekarang. Di dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik, saudara, pasal yang ke-15. 2 Tawarik pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 dan 13. Kita mulai pasal 15 ayat 12 dan ke-13. Ini Raja Asa, saudara, saya kembali lagi, saya hari-hari ini sedang banyak membaca, mempelajari perjanjian lama. Bukan berarti bahwa itu tidak, Pak kok banyak perjanjian lama enggak perjanjian baru. Tetap perjanjian lama itu tetap bisa otentik dan Yesus saja banyak mengutip perjanjian lama. Saudara enggak bisa mengabaikan itu. Bahwa pernah dikatakan dalam Ibrani, belajarlah dari perjalanan bangsa Israel. Jadi ketika saya mempelajari ini malah semakin kaya sebenarnya, tapi akan saya tariknya itu kepada perjanjian baru. Tapi apa yang terjadi di antara bangsa Israel, itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari. Itu perjalanan hidup. Sehingga satu kali saya berkata begini, ada selalu 3 pertanyaan yang kita pikirkan ketika kita menghadapi masalah. 1, apakah Tuhan itu adil? Yang kedua, kenapa Tuhan kok diam saja? Yang ketiga nih yang paling bahaya. Sebenarnya Tuhan itu ada apa tidak? Ketika saya mempelajari perjanjian lama dan kemudian saya merenungkan, Tuhan itu sangat adil, fair. Karena dia punya perjanjian. Kalau engkau melakukan itu, maka
Dan dia punya rule, punya hukum. Dan hukum itu tidak bisa ditiadakan. Walaupun 10 perintah Allah, Yesus berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu adalah rangkuman dari hukum 10 perintah Allah itu. Tetapi ini tetap law. Dikatakan tidak ada hukum yang bisa melebihi hukum ini. Artinya ada, kalau hukum itu berbicara tentang begini, peraturan. Jika dan maka, fair. Sehingga ketika, lu Tuhan kok nggak adil? Pertanyaannya, apakah engkau melakukan hukum itu? Jangan bilang kasih karunia terus. Yang kedua, apa kok Tuhan diam saja? Tuhan itu ada apa tidak? Ternyata saudara, itu dibuktikan dari bangsa Israel perjalanan itu. Saya mau tanya, banyak mujizat nggak? Banyak. Tuhan hadir nggak dalam perjalanan bangsa Israel? Hadir. Bagaimana Tuhan memberkati Salomo, menyertai Daud, perjalanan orang Israel, Musa. Saya mau tanya, apakah itu menjamin bahwa mereka berbalik kepada Tuhan? Tidak. Ini berbicara hubungan sebenarnya. Berhubungan dengan cinta sebenarnya. Sehingga ketika kita menuntut mujizat, sebenarnya kita sedang namanya edik akan mujizat. Kita kecanduan mujizat. Karena mujizat tidak menjamin saudara makin dekat sama Tuhan. Tapi kebanyakan orang Kristen hari-hari ini mencari mujizat dan spektakuler. Orang geblak-geblak, wah mujizat. Enggak menjamin itu dia akan dekat sama Tuhan. Ini berbicara tentang love, relationship, berbicara intimacy. Kita nggak bisa ngomong bahwa orang ini kalau sembuh, wah mesti percaya Yesus. Belum tentu. Ada orang stroke berapa kali disembuhkan Tuhan, tetap aja kelakuannya. Saudara. Jadi kita nggak bisa lagi menuntut hal itu. Yang penting adalah hubungan. Nah itu pemahaman-pemahaman yang akhir-akhir ini dalam 1 bulan ini saya sedang renungkan. Sehingga ketika Tuhan itu ada nggak? Kehadiran Tuhan jeding itu nggak menjamin saudara langsung bisa, wah aku cinta padamu. No. Begitu nggak kelihatan, hilang kita. Saudara. Ya, jadi hari-hari ini saya sedang merenungkan itu. Nah kita akan belajar dari 2 Tawarik ini. Sebuah perjanjian yang dilakukan oleh Asa. Asa ini adalah Raja Yehuda. Di mana itu adalah kerajaan selatan. Sedangkan kerajaan utara itu adalah Israel, ibu kotanya Samaria. Saudara, kalau dilihat dari sejarah, maka yang runtuh duluan itu adalah utara. Kenapa? Karena itu banyak menyembah berhalanya dan sebagainya. Tapi Yehuda lebih panjang. Nah ini salah satu ini adalah Asa. Nah saya nggak akan cerita di situnya, tapi saya akan fokus kepada Asa. Nah Asa itu kemudian melakukan perjanjian dengan Allah dengan mengajak seluruh bangsa rakyatnya. Dia berkata begini, ayat 12. Mereka mengadakan perjanjian untuk apa saudara? Seek the God. Mencari Allah, nenek moyang mereka dengan apa saudara? Segenap hati dan segenap jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Itu sebuah perjanjian yang gak main-main. Dengan kata lain begini, contoh, ada anak gak ke sekolah minggu, amblas, mati loh. Saudara gak ke gereja, ditelepon Pak Marsudi, ngapain gak ke gereja? Buka toko, Pak wis, sudah. Langsung Pak Marsudi akan ini, kirim pasukan, ngapain? Langsung selesaikan. Serius. Saudara tiba-tiba gak ketahuan, gak doa puasa. Kita doa puasa, gak doa puasa, habis. Berarti ini hal yang serius. Mencari Tuhan. Saudara gak baca Taurat, habis. Saudara aja sekarang kita baca bolong-bolong. Ini hal yang serius. Mereka mau di hadapan Tuhan. Dan itu dipimpin oleh Asa. Kenapa? Karena dia belajar dari nenek moyangnya. Orang yang tidak takut dan tidak mencari Tuhan, itu amblas. Tidak diberkati Tuhan. Nggak dilindungin Tuhan loh. Maka Asa mengerti hal itu. Kemudian saudara, yang luar biasa,
pada masa pemerintahannya dia sampai tahun ke-15, dia membuat perjanjian ini di tahun ke-15 pemerintahannya dia. Di dalam pemerintahannya sebelum 15 tahun, dia sudah mulai untuk melakukan perbaikan demi perbaikan. 15 tahun. Ibu surinya dipecat. Kenapa? Karena ibu surinya buat patung untuk disembah. Dia berani betul. Dan selama 15 tahun itu Tuhan sudah melihat pertobatan dan berbaliknya Asa dan seluruh rakyatnya. Sebelum buat perjanjian loh. Itu saja sudah Tuhan berkati bangsa ini. Apa buktinya? Ada eksodus dari kerajaan utara pindah ke selatan. Mungkin dia begini. Wah ini kok gini ya. Efraim turun. Wah sebagian Efraim turun. Saudara, kalau saudara lihat sejarahnya, itu mereka turun, mereka pindah. Karena mungkin melihat begini, ini kerajaan di utara ini wah begini-begini aja. Sementara di sana takut akan Tuhan kok ya diberkati, dilindungi, penuh damai sejahtera, senyum, sukacita, pindah aja udah. Saudara, kalau saudara hidup dalam perjanjian Tuhan, maka hidup saudara penuh dengan damai sejahtera. Orang itu bisa iri loh, dekat sama saudara. Dia bisa gini, enak ya jadi orang percaya itu ya, enak tuh. Akan tanya, kemudian udah aku tak di sini saja, kan gitu. Security di tempat kami habis nyuri sepeda motor. Ketahuan pada bulan Oktober kemarin. November kemarin. Ketahuan, mestinya sudah masuk penjara ini. Mestinya kan begitu. Mestinya ini sudah dipukulin sama orang. Bahkan mungkin nyawanya. Kenapa? Karena sepeda motor itu dijual kepada jaringan besar pencurian sepeda motor di Madura. Polisi aja bilang gini, hah gitu? Berat ini. Kalau sampai kita ngambil di Madura, resikonya apa? Yang lapor mati. Itu sudah gitu saja. Waktu kita mau gini, sudah kalau gitu ambil di Madura, kamu tebus. Tapi setelah nanti sepeda motornya kembali, tolong kamu keluar dari Surabaya. Kenapa? Kamu bisa dicari, bisa mati. Polisi aja sudah geleng-geleng. Di tengah dia terpuruk, dia nggak tahu apa-apa, dia dalam kesedihannya dia sampai gini, sudah saya mau diapakan. Bahkan dia katanya saya pengen mati aja Pak, saya penuh masalah dan sebagainya. Tiba-tiba itu siapa sih? Wakil gembala saya bilang gini, ya sudah, saya jamin kamu untuk menyelesaikan ini. Saya Pak jaminannya. Begitu dia ngomong begitu, saya bilang, ya sudah, kalau gitu kamu kembali kerja aja. Mana ada, terus pencuri, sudah ketahuan lewat CCTV, ada bukti, kerja lagi. Itu kan namanya tuan yang gila tuh. Aneh. Tapi kita lagi belajar tentang kemurahan Tuhan. Kasih karunia. Saudara apa yang tahu terjadi? Begitu dia kerja lagi, hidupnya benar-benar berubah. Orang akan bisa melihat, iya Pak ini ada apa? Seluruh kami di antara kami, semua anggota gereja, gak pernah ada satupun yang menyinggung dia gini, makanya jangan nyuri lagi. Gak ada satupun. Saya bilang, ada? Gak ada. Kamu dianggap bertobat sudah. Bagi dia, itu kok begitu ya? Terakhir ketemu sama teman saya, Pak saya mau percaya Yesus Pak. Saudara, kenapa? Karena ada hal karena Tuhan, kita melakukan sesuatu dengan Tuhan dalam perjanjiannya, maka orang akan bisa lihat kehidupan saudara, maka dia akan bertanya kepada saudara, who is your God? Kamu ini kok hidupmu begini tuh? Lihat saudara, terus waktu terus berjalan. Pada tahun ke-15 itu mengadakan sebuah perjanjian. Saudara, ketika perjanjian itu dilakukan antara Asa dengan Allah bersama dengan seluruh umat itu, ayat 14 kita teruskan, mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara nyaring, dengan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat, apa saudara? Mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan dikatakan bahwa
Tuhan berkenan ditemui. Hubungan mereka dengan Tuhan indah sekali. Dan dikatakan dikaruniakan keamanan kepada mereka. Sehingga sampai tahun ke-35 pemerintahan Asa tidak ada perang. Lihat, perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketika pihak manusia melakukan seperti apa yang dijanjikan dia, berjanji kepada Tuhan, maka Tuhan akan menepati janjinya. Yang percaya katakan amin. Seringkali kita menuntut, banyak tuntutan saudara, anakku, bisnisku, pelayananku, kesehatanku, saudara banyak tuntut itu. Tapi Tuhan tuh kadang cuma senyum, diketawain malaikat juga. Kenapa? Kita nggak melakukan seperti yang kita janjikan kok. Tuhan, aku akan baca Alkitab 1 tahun habis. Jangankan 1 tahun, seminggu aja sudah gini. Berat ya Pak, apalagi baca yang imamat. Ruwet. Saudara, kayu penaga, tiang segar, hasta. Ini apa enggak ngerti saya. Nanti ketemu perjanjian baru yang bagian silsilah dilewatin. Lewatin. Saudara cuma bacanya apa? Baca daftar isi. Paling cepat tuh. Itu pasti seluruh Alkitab selesai. Kejadian sampai Wahyu. Selesai Pak, Kejadian sampai Wahyu. Baca daftar isi. Saudara, janji Tuhan, kalau aku sembuh, aku akan baca Alkitab. Bukan hanya setahun, selesai. 6 bulan. Wah, begitu sembuh langsung ke Korea, langsung ke Jepang. Wah, datang. Besok kemana Ci? Oh iya. Tuhan bilang, Alkitab. Tuhan kan baik. Tuhan yang baik, Tuhan baik. Nanti bulan ke-7 sakit lagi. Tuhan, kenapa kau melakukan? Saudara, saya sampaikan ini supaya ini teguran keras. Seringkali kita janji, kita melalaikan, dan kita menuntut Tuhan. Itu lucu. Dan kita mengatakan apa? You are not fair. Kamu gak fair, gak adil. Tunggu dulu. Keadilan Tuhan tetap di atas. Dia tetap setia. Amin saudara. Dia tetap pegang janjinya. Kita yang lalai. Saudara, pada tahun ke-35, Asa tidak ada perang. Luar biasa. Kalau toh ada itu enggak perang, tapi diserahkan. Ethiopia semua serahin. Keren banget. Keluarga saudara tidak ada percekcokan yang membuat sampai begitu parahnya. Bisnis saudara, pekerjaan saudara, luar biasa. Karena saudara benar-benar hidup takut-takut Tuhan dan mencari Dia dengan setia. Tetapi masalahnya ada di sini. Kalau sudah ada masalah yang berkenaan dengan perut, ini yang bahaya. Kenapa? Pada tahun itu, saudara, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, kerajaan utara Israel mulai ngintip. Wah, gak ada perang, diberkati, ngomong, serang yuk. Tapi nyerangnya gini, pelan-pelan, gak usah langsung diserang. Maka yang diduduki adalah Rama. Kita lihat 2 Tawarik pasal 16. Lihat nih ayat 1. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, apa saudara? Raja Israel yang ibu kotanya Samaria itu hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud, apa saudara? Mencegah lalu lintas kepada Asa, Raja Yehuda. Jadi Rama itu lalu lintas bisnis. Jadi nggak usah langsung diserang, dudukin aja. Menguatkan itu artinya didudukin. Nggak diapa-apain, ayo berani sini ayo. Gitu. Nah kalau sudah urusannya bisnis, urusannya duit bahaya. Mulai goyah. Saudara. Nggak ada duit, nggak ada duit.
Saya tadi sempat begini, lu dompetmu nang endi yo? Gitu Pak tadi saya Pak. Di mana ya sambil bisa. Lah puji Tuhan aja bisa enggak konsentrasi. Gimana ya dompetku di mana? Gitu. Ya sudah langsung Tuhan ajarin langsung lah ya. Makanya tadi saya keluar, oh ketinggalan di mobil. Gitu. Ya. Lah itu baru dompet. Lah tiba-tiba misalkan terjadi ras di bank, terus kemudian saudara, ini terjadi ras di bank X, maka tidak ada cash. Wah, bisa rambutnya berdiri kayak saya yang baru potong rambut ini kan. Waduh, gimana ini? Wah ini kreditnya macet, wah macam-macam. Nah sudah mulai perjanjian bisa dilupakan loh saudara. Mulailah Asa melakukan perjanjian dengan Raja Aram. Lihat ini. Lalu Asa ayat 2, pasal 16. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan, dari perbendaharaan rumah raja, nah, jadi dari tempat raja, dari rumah Tuhan, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsik dengan pesan. Ada perjanjian di antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa. Perjanjian antara kerajaan utara dengan Aram. Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Sudah ketakutan begitu, dia ngambil duit gereja, yang mestinya itu untuk Tuhan, dan hamba-hambanya dan pekerjaan Tuhan, dia ambil duit kerajaan, kemudian emas perak diberikan kepada Ben-Hadad, dan dikatakan bahwa ayo kita buat perjanjian baru. Kan kita sudah pernah janji tuh, papa kita sudah janji, ayo aku juga buat janji yuk. Batalkan perjanjianmu dengan kerajaan utara. Mau nggak saudara sana? Ya mau kasih duit kok. Tapi saudara melanggar nggak Asa? Melanggar. Kan mestinya dia datang sama Tuhan. Tuhan, engkau berjanji keamanan ada di umatmu dan kerajaan ini. Engkau akan selesaikan. Saudara nanti akan tahu. Ternyata itu akan diberikan, tuh Aram itu bahkan mau diberikan kepada kerajaan selatan. Tapi karena pelanggaran itu menjadi masalah. Lalu Ben-Hadad mendengar permintaan Raja Asa, ia menyuruh panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota Naftali. Diserang bukan hanya Ramah, tapi dia menyerang kota-kota Israel. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Ramah, ia menghentikan usaha itu. Wah, senang saudara ya. Aman katanya. Tapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu kayu dipergunakan Baesa untuk memperkuat Ramah. Ia mempergunakan untuk memperkuat Geba Mispa. Sudah menggunakan akal, sudah. Semuanya dia menggunakan itu. Kemudian si Asa didatangin oleh Hanani, Nabi Hanani. Untuk apakan saudara? Diingetin. Lu sudah melanggar janji lo. Saudara, apa yang dilakukan oleh Asa? Hanani di penjara. Bukan hanya Hanani di penjara. Orang yang mendukung Hanani dan orang yang mengatakan bahwa itu juga sudah ada kesalahan di rajanya, disakitin, dilukain. Lihat ini, disiksa. Lihat ini, ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Berarti kan itu pelanggaran janji. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Nah, mestinya Aram berarti akan jatuh di tangan Yehuda. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, keretanya dan berkuda sangat banyak. Namun Tuhan apa saudara? Telah menyerahkan ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh terhadap dia dalam hal ini, engkau telah berlaku bodoh. Orang yang melanggar janji bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan.
Asa jangan nuntut kepada Tuhan loh, nggak bisa, karena dia sudah melanggar. Maka sakit hatilah Asa, biasa, orang kalau sudah kelihatan salahnya tuh banyak sakit hatinya. Jadi hati-hati saudara, saudara kalau sakit hati berarti banyak salahnya. Oh, enggak, bukan di sini, di sana. Ya. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkan ke dalam penjara. Jadi diingetin masukin penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Siapa rakyat? Orang rakyat yang tahu bahwa Asa salah. Menganiaya. Saudara, Tuhan itu tetap baik. Amin. Walaupun kondisi dan keadaannya saudara pernah melanggar. Sebenarnya Asa dapat kesempatan kedua. Kapan? Waktu sakit kakinya. Pada tahun ke-39 dia mulai sakit. Tahun ke-39 pemerintahan, kakinya sakit. Mbok ya tahu gitu. Aduh, sakit. Tuhan, itu kesempatan tuh. Enggak. Dia datang ke bukan kepada Tuhan, kepada tabib. Maka sebenarnya terakhir dia akhirnya mati di dalam sakitnya itu. Saudara, hari ini kita akan perjamuan kudus. Mari kita perbaharui perjanjian yang saudara sudah pernah lakukan di hadapan Dia. Minta perlindungan, keamanan, supaya ketika saudara makan tubuh dan minum darahnya, dan ada perjanjian yang baru, saudara tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Barang siapa ada dan takut akan Tuhan mencari dia, dia akan melindungi dan dia berkenan untuk dicari dan saudara akan mendapatkan berkat kelimpahan, ketenangan dan kedamaian. Ketika saudara nanti makan dan minum darahnya, makan dan minum tubuh dan darahnya, mungkin saudara pernah berjanji dengan Tuhan. Dan saudara lupa, sengaja maupun gak sengaja. Karena ada lupa itu yang sengaja itu ya ada. Namanya lupi. Ya, lupa tuh. Padahal ya ingat, cuman lupa Tuhan. Nah kita kok malah mau lupi sama Tuhan, kita mah diketawain mah. Ada yang sengaja maupun gak sengaja. Ada yang menggunakan pertimbangan dan logika. Saya janji Tuhan, saya akan berikan kepadamu ketika saya mendapatkan berkat dan project ini goal. Nah waktu goal lihat duitnya, wih kok banyak ya, sedikit aja ya, tak cicil, pakai cicil lagi. Ini begini Tuhan, pertimbangan manusia mulai jalan. Tuhan ini kalau begini maka aku akan begitu. Begitu Tuhan berikan sebentar. Nah ini akhirnya jadi lupi. Saudara kemudian kalau saudara mendapatkan hal-hal yang mungkin saudara anggap itu kok buruk, kok begini. Saudara jangan menyalahkan Tuhan. Dia selalu Allah yang benar. Dia akan berdiri di atas kesepakatan yang sudah saudara dan dia lakukan. Dan dia tidak pernah mengingkari janjinya. Saudara jangan menyalahkan dia. Karena dia bisa dipegang. Bersandar kepada dia. Jangan sampai kesempatan yang Tuhan berikan hari ini atau sedang hari-hari ini saudara lalui, saudara juga lalui kesempatan itu. Saudara malah marah dengan pendeta, marah dengan sesama pelayan Tuhan, sesama orang percaya. Bahkan saudara fitnah dia, macam-macam. Hati-hati. Ya. Hari-hari ini begitu banyak kejadian di Surabaya lebih mengerikan. Ya saudara pasti dengar lah banyak hal mengerikan. Ada gereja besar yang terpecah. Ya baru saja kemudian ada hamba Tuhan yang terlibat dengan pelecehan dan seterusnya. Saudara, ini luar biasa sebenarnya. Tetapi begitu ada pelanggaran, itu bisa runtuh. Tuhan bisa runtuhkan yang dalam sekejap. Ya. Kalau berarti gini, belum runtuh kok, belum runtuh. Itu karena kasih karunia. Tuhan masih beri kesempatan. Hari ini adalah kesempatan itu. Ketika nanti saudara makan, minum, tubuh dan darahnya. Itu biarkan menjadi sebuah permohonan ampun
dan saudara kembali pada perjanjian itu. Amin saudara. Mari kita tutup dalam doa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Dia tidak pernah mengingkari janji. Haleluya. Dia nggak pernah terlambat. Tapi saudara dan saya juga harus menepati kesepakatan itu. Minta ampun di hadapan dia ketika nanti saudara menerima tubuh dan darahnya. Janjimu seperti fajar pagi hari, nadanya ada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Ini adalah kesempatan saudara, karena dia mengasihi saudara. Janjimu seperti fajar pagi hari. Terima kasih Tuhan, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Hargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan buat saudara. Tidak peduli usiamu berapa. Tuhan, saya sudah berusia tua. Tapi kalau saudara pernah berjanji, Tuhan berikan kesempatan hari ini untuk saudara kembali melakukan apa yang saudara pernah janjikan. Dan lihat apa yang akan Tuhan lakukan di dalam hidupmu. Ketika engkau muda pun, atau engkau pernah bernasar kepada Dia, ingat, Dia akan megang janji. Dia juga akan terus menunggu apa yang engkau akan buktikan dari janjimu kepada Dia. Dikatakan, aku menerima janjimu. Bukan hanya Tuhan yang janji, tapi Tuhan kan, aku juga menerima janjimu. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Tuhan ingatkan, mungkin ini keras, tetapi ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Karena Kau mencintai dan mengasihi kami. Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk menerima tubuh dan minum darah-Mu yang akan menjadi perjanjian yang baru. Engkau melakukan perjanjian darah sampai demikian. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus.